Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan semoga yang berkati wa syukur la ilaha illallah wa syukur Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Bapak-bapak sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Nyenyak tidurnya mulai? Nyenyak. Kurang tidur. Alhamdulillah suasana masih datang pagi ternyata dingin. Kalau di Jogja apakah juga sedikit ini? Dingin, alhamdulillah. Sedikit ini sudah terbiasa dengan suasana biasa. Insyaallah. Alhamdulillah. Dan terima kasih lagi kepada pemateri kedua kita. Sangat kami sudah meluangkan waktunya di kajian sesi kedua. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita memasuki akhirnya daurah luar biasa final ke-9 untuk sesi kedua. Dan pemateri kedua kita untuk sesi kedua kita ini akan membahas satu materi berkaitan dengan persiapan menerima hukum Allah. Dan ternyata menerima hukum Allah juga ada persiapan yang kita akan mendengarkan bagaimana kita sebagai seorang muslim harusnya bersiap diri untuk menerima hukum Allah. Dan sekali lagi Bapak Ibu manfaatkan momen sebaiknya untuk lebih banyak faedah. Silakan Bapak Ibu mencatat poin-poin penting. Kemudian apabila ada hal yang kurang dipahami dan dimengerti, silakan dimanfaatkan untuk tanya. Waktu Ustaz sekitar 1 jam Ustaz pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, mengingatkan kepada kita semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah. Di pagi hari ini kita bisa bangun kembali dan melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika jiwa itu mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum waktunya mati fi manamiha, ketika sedang tidur. Karena itu al-wafat disebut oleh para ulama ada 2. Ada al-wafatus sughra dan ada al-wafatul kubra. Al-wafatus sughra, wafat kecil, adalah wafat ketika kita sedang tidur. Allah mewafatkan kita dalam arti Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat ruh kita. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta. Lalu Allah tahan arwah yang telah Allah tetapkan untuk mati. Sehingga tidurnya tadi malam, bangunnya besok kiamat. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dan Allah lepaskan sebagian arwah sampai batas waktu tertentu, sehingga dia di pagi hari bangun kembali, kemudian nanti Allah batasi sesuai dengan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kita. Dan ada satu hal yang menarik yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan berkaitan dengan tema yang sama, yaitu berkaitan dengan masalah wafat sughra dan wafat kubra.
bahwa kondisi semacam ini tidak hanya dialami oleh orang-orang muslim, termasuk juga dialami oleh orang-orang non-muslim, orang kafir, orang munafik, dan orang-orang tukang maksiat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Ini ada di surat Al-An'am ayat 60. Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam, yaitu wafat as-sughra tadi. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Dia mewafatkan kalian, mengangkat arwah kalian di waktu malam, lalu Allah kembalikan arwah itu di siang hari ketika bangun tidur, dan Allah tahu kalau nanti kalian akan bermaksiat. Allah tahu yang namanya orang kafir ini nanti ketika dibangunkan dia akan berbuat kafir. Allah tahu yang namanya orang musyrik ini ketika dibangunkan nanti dia akan berbuat kesyirikan. Allah tahu si tukang maksiat ini ketika dibangunkan nanti dia akan berbuat maksiat. Dan Allah juga tahu ketika kita dibangunkan ini nanti kita akan berbuat maksiat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat arwah kita, lalu Allah mengembalikan arwah para hambanya itu, padahal Allah tahu nanti hambanya ini di siang hari akan durhaka kepadanya. Subhanallah. Dan ini bagian dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Wa hadza min rahmatillah wa lutfihi bi'ibadihi. Ini bagian dari kasih sayang Allah, kelembutan Allah kepada para hambanya. Allah tahu nggak Pak kalau nanti kita akan maksiat Pak? Tahu. Allah tahu kalau kita nanti akan durhaka kepadanya. Allah tahu. Tapi dengan kasih sayangnya Allah bangunkan kita. Coba ibaratnya begini ya. Ada orang yang sudah mengetahui ini anaknya nanti bakal jadi anak yang durhaka. Tapi orang tuanya tetap ngasih makan sama dia. Tetap ngasih fasilitas hidup sama dia. Cuman kan orang tua nggak tahu masa depan anak. Itu pun bisa jadi kadang orang tua merasa berat. Besok kamu akan melawan saya. Besok kamu akan durhaka kepada saya. Karena itu manusia, karena pelitnya, terkadang dia itu tidak ingin ada orang lain yang nanti akan durhaka kepadanya, melawan dirinya. Sehingga dulu ada beberapa raja yang mendapatkan informasi melalui mimpi, kemudian ditakwil oleh dukun yang menyertainya. Nanti akan ada anak yang ketika dewasa akan menggulingkan kekuasaanmu. Seperti yang terjadi pada siapa? Firaun. Juga yang terjadi pada raja yang pernah menindas Bani Israel. Lalu kemudian dia membuat keputusan semua bayi yang lahir laki-laki diapain Pak? Dibantai, dibunuh. Karena dia membenarkan takwil mimpi itu. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya tahu bahwa ketika kita bangun tidur kita akan berbuat maksiat. Tahu bahwa ada di antara hambanya ketika bangun tidur dia akan berbuat syirik. Tahu bahwa di antara hambanya ketika bangun tidur dia nanti akan berbuat kekufuran. Tapi Allah kembalikan roh. Allah bangunkan dia. Dan itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Karena itulah bagian dari nikmat lanjutan setelah Allah bangunkan kita dari tidur adalah kita berzikir kepada Allah dengan melaksanakan salat tahajud, dengan melaksanakan salat witir, lalu kita sambung dengan salat subuh, kita sambung dengan kajian. Semoga ini bagian dari hari yang baik karena kita mengawali hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Rasulullah SAW ketika bangun tidur beliau mengucapkan doa apa Pak? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikri. Segala puji bagi Zat afani fi jasadi
yang telah memberikan afiyah, yang memberikan kebaikan bagi jasadku, sehingga kita bangun dalam kondisi sehat wal afiyah. Meskipun tadi malam barangkali jenengan capek, lelah, begitu tidur lelahnya masih nempel nggak? Lelahnya masih nempel nggak? Atau keju-keju, kemeng-kemeng? Itu masalah usia, Pak. Lelahnya hilang, capeknya hilang. Karena Allah jadikan an-naum, Allah jadikan tidur itu sebagai subat. Subat artinya kondisi di mana kita bisa melepas kelelahan. Kemudian waradda alayya ruhi, Allah mengembalikan arwah sehingga kita bisa hidup kembali. Lalu yang ketiga ini, Masya Allah, wa adzina li bidzikri, dia mengizinkan dalam arti memudahkanku untuk berzikir kepadanya. Dan tiga nikmat itu ketiganya sama-sama kita miliki. Walhamdulillah. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari bentuk ibadah kita kepada Allah adalah kita sedia, siaga untuk menerima setiap aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu di antara bentuk ibadah adalah menerima dari setiap aturan yang diberikan oleh Allah. Sebab ada perintah Allah yang bentuknya pelaksanaan ibadah, ada perintah Allah yang bentuknya pelaksanaan hukum yang telah Dia turunkan. Dan salah satu di antara bentuk hukum Allah itu adalah siap menerima terhadap hukum Allah terkait bagaimana cara membagi warisan. Mengingat saya diminta untuk kemudian menyampaikan materi terkait masalah ilmu faraid, meskipun di sini ada yang sebenarnya lebih berhak untuk itu, yaitu Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Musyaffa. Namun karena ini sudah pembagian dari panitia, ya, harus diikuti. Ini bagian dari aturan Taurat. Kalau nggak nurut disuruh pulang. Nggih, Pak. Baik. Dalam menerima hukum Allah terkait masalah pembagian waris. Sebelumnya begini jamaah. Jadi kenapa sih kita harus belajar tentang masalah ilmu faraid? Itu kan ilmu yang rumit, Pak Ustaz. Apakah saya harus diminta untuk ngitung-ngitung, untuk menyelesaikan kasus, menyelesaikan masalah? Apa enggak itu kita serahkan saja ke Ustadz, kita tinggal menerima hasil. Sehingga kalau kita sudah serahkan ke Ustadz kan, kita tidak perlu belajar, ngatakan gitu Pak. Karena tinggal menerima hasil. Baik. Sebelumnya jamaah dimulakan Allah, dalam urusan seperti ini, ada dua hal yang perlu kita bedakan. Yang pertama adalah al-qadha. Al-qadha itu apa, Pak? Keputusan dari qadhi. Keputusan dari hakim. Di mana yang namanya qadha ini punya daya paksa, punya kekuatan hukum, sehingga bisa memaksa orang yang berada dalam lingkungan qadha itu, dalam ranah qadha. Maka kalau misalnya ada orang yang dia menyelesaikan kasus warisannya, ketika diselesaikan pakai kekeluargaan, ternyata nggak selesai, dibahas dengan cara kekeluargaan, kok tetap ada yang nggak terima, akhirnya naik kemana Pak? Ke pengadilan. Saat naik ke pengadilan, setelah hakim mempelajari kasusnya, lalu hakim memutuskan. Begitu hakim memutuskan, maka siapapun yang terlibat dalam keputusan ini, dia terikat. Harus melaksanakan keputusan itu dan tidak boleh meninggalkannya. Inilah yang disebut dengan al-qadha. Dia punya kekuatan apa? Daya paksa, punya kekuatan hukum, sehingga tidak boleh ada orang yang tidak melaksanakannya. Yang kedua, fatwa. Kalau yang pertama tadi qadha, yang kedua fatwa. Apa itu fatwa? Penjelasan yang disampaikan oleh ahli ilmu, orang yang punya ilmu dalam masalah tersebut, terkait kasus yang ditanyakan,
namun dia tidak memiliki kekuatan daya paksa, tidak punya kekuatan hukum. Sehingga yang namanya fatwa itu bagi orang yang menerima, dia punya pilihan. Bapak mau laksanakan ya, itu sesuai dengan keinginan Bapak. Tidak dilaksanakan ya, itu kembali kepada keinginan. Sehingga dia mau melaksanakan dan tidak akan ada orang yang bisa memaksanya. Itu terserah dia. Apalagi ketika fatwa itu dibawa kepada rembuk keluarga. Sehingga misalnya dalam satu keluarga ya, sedang membahas tentang penyelesaian waris secara kekeluargaan. Lalu Bapak datang dengan membawa fatwanya Ustadz Fulan. Kemarin saya sudah tanyakan kepada Ustadz Fulan, kemudian beliau menyampaikan penjelasan seperti ini. Ini hitungannya, rinciannya kayak gini. Mungkin nggak Pak, ada salah satu di antara anggota keluarga Bapak yang nggak setuju. Saya nggak mau. Saya maunya kayak gini. Loh, tapi ini kan keputusan Ustadz, kamu harus ikut. Ya kalau kamu punya Ustadz, saya punya kiai. Akhirnya adu gelar. Kamu punya kiai, saya punya Gus. Terus pripun nih? Itu bisa jadi nggak selesai, Pak. Karena sifatnya hanya fatwa. Beda kalau keputusan hakim. Karena itulah di sini yang namanya fatwa, dia mungkin saja ditolak dalam forum keluarga. Sehingga sebelum fatwa itu dibawa, orang harus persiapan apa sebelumnya yang harus ada pada keluarga ini yang sedang membahas mengenai bagaimana cara membagi waris. Persiapan yang harus kemudian ada adalah persiapan untuk menerima hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kalau tidak ada, Pak, nanti jadinya nggak seragam. Yang satu pengen undang-undang agama, yang satu pengen undang-undang atau dibagi sesuai dengan aturan adat, yang satu pengen dibagi sesuai dengan aturan negara. Itu beda-beda antara satu keputusan dengan keputusan yang lain. Kemarin saja ada salah satu jamaah dari Surabaya yang bercerita kalau baru saja sidang di pengadilan, sekian anggota keluarga, kalau nggak salah 9 anaknya. Sekian saudaranya mengendaki aturan agama, yang lain mengendaki aturan negara. Gak ketemu, lari ke pengadilan. Ketika lari ke pengadilan, diputuskan pakai aturan negara. Lanang wedok dipororoto. Sehingga yang laki-laki satu, yang perempuan juga. Wah, itu sampai geger. Gara-gara geger, saya tanya sama beliau, Pak, warisannya berapa? Sekitar 10 triliun. Oh, pantas geger ya. Ini mau 100 juta ya geger ya eman gitu, Pak. Gara-gara geger, akhirnya warisan itu tidak dimanfaatkan. Kan mangkrak jadinya. Lahan itu jadi mangkrak. Developer yang mau bangun jadi nggak bisa, sehingga duitnya nggak keluar. Akhirnya sampai sekarang masih tegak. Masya Allah. Itulah salah satu di antara dampak buruk dan imbas kalau urusan warisan itu gak akur, geger. Jadinya mereka malah tidak bisa memanfaatkan. Nah terus jenengan pripun? Nah wis tua koyo ngene arep-arep duite. Dan daripada ditunggu kayak gini, engko nek aku wis mati malah nggak dapat apa-apa. Itulah dampak buruk ketika warisan itu dijadikan sebagai bahan gegeran yang menyebabkan orang tertahan sehingga tidak bisa mendapatkan manfaat. Baik, sekarang coba kita menuju surat An-Nisa. Mulai dari ayat 13 ya. Bapak Ibu bawa mushaf nggak? Bawa? WA ada di HP-nya? Ada ya, Wausan Al-Quran, silakan dibuka. Jadi di surat An-Nisa ayat 11 dan 12, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jatah-jatah warisan dari para ahli waris. Di ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain
Allah berpesan, berwasiat kepada kalian agar anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dibandingkan anak perempuan. Kalau dalam adat dan budaya Jawa, sak gendong, sak pikulan. Wong wedok niku gendong napa mikul? Gendong. Tapi gendong arep mburi ya, Pak. Ya ora kuat. Namanya gendong niku di belakang. 1 atau 2? 1. Laki-laki mikul, mikul itu biar seimbang depan belakang sehingga dapat 2. Kemudian juga di ayat 12 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pembagian waris untuk suami istri. Nek suami mati nggak punya anak, istri dapat berapa? Suami mati punya anak, istri dapat berapa? Demikian pula sebaliknya, istri mati nggak punya anak, suami dapat berapa? Kalau punya anak, suami dapat berapa? Selesai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pembagian-pembagian ini, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, yaitu tepatnya di ayat 13. Tilka hududullah. Itulah batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Artinya aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Jadi kadang ketika kita membaca ayat ini, mungkin kita akan berpikir kayak gini. Orang ini dalam pembagian warisan, karena ini kan konteksnya berkaitan apa? Pembagian waris. Kalau dia nurut dengan aturan Allah, Allah janjikan dapat surga. Sudah dapat harta, dapat warisan, nurut untuk surga, Pak. Coba kurang apa, Pak? Lo kayak gini kok masih padu, Pak ya? Padahal yang namanya warisan itu kan hartanya siapa, Pak? Hartanya siapa? Sebelumnya hartanya mayit. Sebelumnya adalah harta mayit, lalu ketika ditinggal mati, Allah Subhanahu wa taala tetapkan jadi milik ahli waris. Berarti bagi ahli waris, warisan itu kan dunya nemu, harta nemu. Awak murah melu nyambut gawe, tidak ikut berperan dalam menghasilkan harta. Lo dikai kok saya trimo. Itu kan cuma dikasih deh. Allah yang bagi, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Yang namanya dikasih, Pak, normalnya gimana, Pak? Nerimo. Beda kalau misalnya jenengan memang punya jasa. Loh ndak, saya disini melu nyambut gawe kok. Dunyane bapak itu hasil kerja dan keringat saya. Terus anak ini juga ikut-ikutan kayak gitu. Kalau kemudian ada orang punya jasa, lalu dia bersama-sama bekerja, kemudian sama-sama memiliki harta, maka harta ini kan jadi milik bersama. Jadi objek syirkah amlak. Mereka bersekutu, berkongsi memiliki harta itu. Kok dibagi tidak sesuai dengan kiprah yang dia punya, mungkin dia protes. Itu lumrah, Pak. Wajar. Saya kemarin punya saham sekian, kok cuma dikasih sekian. Saya punya saham 50%, kok cuma dikasih 30%. Protes, monggo. Kalau Bapak memang punya saham di situ. Nah, yang namanya warisan, anak itu cuma dapat nurun dari bapak, istri juga demikian, suami juga demikian. Kalau istrinya yang mati, dulur nggih ngoten, Pak. Yang namanya warisan itu harta nemu, sifatnya adalah hasil dari pembagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya dikasih kudune pripun? Nompo, terima kasih. Diberi itu tinggal menerima dan jangan protes. Makanya sangat aneh kalau sudah dikasih tapi masih protes. Nah, di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya,
wa yata'adda hududahu, dan dia melanggar batasan Allah, melanggar aturan Allah. Dalam arti tidak mau mengikuti aturan warisan yang telah Allah tetapkan. Yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Masya Allah. Wes dibagi secara trimo, diancam dengan neraka. Waliyadzubillah. Makanya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan pembagian waris itu bukan hanya masalah ranah dunia, tapi ini sampai pada ranah surga dan neraka. Sampeyan kudu hati-hati. Salah dalam masalah ini tidak hanya sebatas masalah rugi dan untung ketika di dunia, sampai juga berimbas kepada pengaruh ketika di akhirat. Sehingga jangan dibuat remeh. Ini kan dulure dhewe, ini saudaranya sendiri, ini anaknya sendiri. Nyuwun sewu nggih. Kadang kan ada sebagian orang yang terutama istrinya. Istri tidak mau membagi waris karena dia masih hidup. Suaminya sudah meninggal, kemudian ahli warisnya ada istri, ada anak-anak. Tapi ibu ini tidak mau membagi waris. Kenapa? Karena dia merasa masih hidup. Sampai ketika ada anaknya yang membutuhkan, kemudian minta warisan dari bapaknya, mbokne nesu, mbokmu durung mati kok wis dibagi waris. Lah ini hartanya siapa? Hartanya ibu atau hartanya bapak? Ya memang itu dunyane bapakmu, harta bapak. Tapi nek mbokmu durung mati harus dibagi waris. Benar nggak Pak kayak gini? Nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena ini hartanya bapak dan ada ahli waris yang membutuhkan. Sehingga ketika ada ahli waris yang membutuhkan, misalnya anak, saya ingin punya rumah sendiri, saya ingin punya ini, bapak meninggalkan ini, tapi ibu menahan. Bisa jadi istri ini zalim karena dia menahan hak ahli waris yang lain. Nyuwun sewu, apalagi kalau dalam sebuah keluarga nggak ada anak, itu kan harta warisnya nyiprat keluar ke saudaranya mayit. Apalagi kalau mayit nggak punya saudara, ke pamannya. Pada saat harta itu nyiprat keluar, nah ini Pak, tantangan berat yang dimiliki oleh sang istri. Saya punya teman, yang teman ini punya keluarga, anggota keluarganya cuma 4 orang. Suami istri, terus kakak laki-laki dan adik perempuan, anaknya 2. 3 orang yang pertama meninggal runtut ketika peristiwa COVID kemarin. Yang meninggal itu ibu, kemudian kakak laki-laki, terus bapak. Selisih hanya beberapa hari. Kalau nggak salah selisih 2 hari. 2 hari, 3 hari, dalam waktu kurang lebih 6 hari itu meninggal 3 orang dalam satu keluarga. Tinggal menyisakan 1 anak perempuan. Dan yang kaya itu bapaknya. Ibunya termasuk punya pendapatan, tapi lebih kaya bapaknya. Terus beliau tanya, ini cara membagi warisnya gimana? Karena urutan matinya itu ibu dulu, kemudian saudara laki-laki, kakaknya dia, kemudian baru bapak. Sekarang anak perempuannya yang jadi ahli waris tunggal. Akhirnya saya sampaikan, andaikan kemarin itu urutan matinya bapak dulu, baru anak laki-laki, itu bisa nadai. Nah, berhubung kakak Anda itu meninggal sebelum bapak, maka kakak nggak dapat warisan. Sehingga warisan bapak ini lari ke anak perempuan dan saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki bapak nggak ada. Adanya keponakan laki-lakinya. Sehingga langsung bagi loro, Pak. Yang setengah untuk anak perempuan sendirian, yang setengah untuk keponakannya. Beratnya luar biasa itu. Loh kok tiba-tiba sepupu saya dapat segitu banyak? Padahal hartanya itu sangat banyak, Pak. Saya pernah ditunjukkan itu 1 koper dibuka. 1 koper itu dibuka, isinya apa, Pak? Sendok garpu.
emas. Nah, bukan cuma sendok garpu biasa, emas itu. Ya Allah. Belum lagi perabotan yang lain, rumahnya, pokoknya kaya lah. Makanya begitu setengah itu diparuh ya, masuk ke sepupu, rasanya berat sekali. Sampai suaminya yang kawan dekat saya itu, saya tak coba menenangkan istri saya. Jadi sudah dapat musibah dengan kematian orang tuanya dalam waktu dekat, dan kakak dia, dan kakaknya nggak punya anak. Kakaknya nggak punya anak, sudah pisah dengan istrinya lama, sehingga ahli warisnya tinggal adiknya perempuan ini saja. Itu sudah menjadi musibah yang berat sekali. Sampai piyambak ini kok buatan wantun wangsul, Pak. Pulang tuh tidak berani. Tinggal di luar. Yang dengan keluarganya yang meninggal dalam waktu bersamaan beruntutan saat Covid kemarin. Plus tiba-tiba hartanya harus diambil oleh sepupunya. Itu beratnya luar biasa. Tidak sembarangan orang, Pak, kuat dengan suasana seperti ini. Apalagi kalau melibatkan istri. Nah, biasanya kan saya kalau antum nih kenapa? Istri. Loh, kok tiba-tiba dulure bapak itu. Padahal bapak sing rekoso, bapak sing nyambut gawe, dulure dapat warisan. Itu kalau tidak ada persiapan batin yang kuat untuk menerima hukum Allah, Masya Allah, tidak semua orang sanggup untuk menerimanya. Makanya yang perlu kita pahami di sini, bahwa pertama, warisan itu harta nemu. Siapapun ahli waris sebenarnya hanya dikasih. Baik jenengan sebagai ahli waris yang dekat maupun sebagai ahli waris yang jauh, semuanya hanya apa? Penerimaan, pemberian ini. Terus siapa yang ngasih, Pak? Allah yang ngatur. Makanya dalam urusan warisan itu pembagiannya Allah yang mengatur, bukan manusia yang mengatur. Karena itu jamaah dimulakan Allah, para ulama menyebutkan, ada harta di mana Allah itu yang menetapkan aturan pembagiannya dan bukan manusia. Yang pertama, zakat. Allah Subhanahu wa taala yang ngatur siapa saja yang berhak dapat. Sehingga sampai muzaki sendiri, orang yang mengeluarkan zakat itu tidak boleh dia ngasih zakat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saya pengen ngasih zakat ke anak saya, Pak Ustadz. Lah kenapa, Pak? Kasihan itu anak saya masih SD, pengangguran. Ya saya juga SD yang nganggur, Pak. Dia nggak punya sumber pendapatan. Tidak boleh, Pak, karena dia adalah orang yang wajib Anda nafkahi. Boleh nggak, Pak? Saya ngasih zakat ke orang tua saya. Kasihan bapak ibu saya nggak kerja. Ya kalau nggak kerja, jangan yang ngasih nafkah, Pak. Tidak boleh zakat dikasihkan ke orang tua. Sehingga orang tidak bisa memberikan zakat atas keinginan. Allah yang ngatur 8 asnaf yang berhak dapat zakat. Demikian pula dalam masalah ghanimah, harta rampasan perang. Ada 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, dan itu untuk kegiatan sosial, untuk ahlul bait. Kemudian nanti sisanya dibagi kepada para pasukan sesuai yang ditetapkan. Demikian pula dalam masalah warisan, Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Suami dapat berapa kalau istrinya mati, istri dapat berapa kalau suaminya mati, anak berapa, laki dan perempuan, sama atau beda? Sama atau beda? Beda, maka jangan disamakan. Walaisa dzakaru kal untha, sing jenenge wong lanang itu beda karo wong wedok. Laki-laki beda dengan perempuan, maka dalam masalah pembagian ini juga dibedakan. Terus, Pak, kalau misalnya sekarang kan sudah terjadi perubahan nopo kok perubahannya? Ya namanya hukum itu kan harus menyesuaikan adat dan budaya serta kondisi kebinekaan. Ini keduren ya. Maksudnya gimana, Mas? Nggak, ini kan terkadang ada anak perempuan itu jadi tulang punggung keluarga. Sehingga dia yang bekerja, sementara yang laki-laki senengannya mau dolanan manuk tok di sini. Kalau nggak pagi dolanan dorong, ngelawan karo pitik. Nah terus itu gimana? Berarti kan jatah perempuan seharusnya lebih banyak, karena dia jadi tulang punggung keluarga.
Ada juga misalnya dalam sebuah keluarga anak perempuan lebih berbakti daripada anak laki-laki. Dulur lanang melayu kabeh, metu saka omah, hanya tinggal anak perempuan yang dia ngopeni orang tua, yang dia Masya Allah sampai nunda nikah itu gara-gara ingin ngopeni wong tuanya. Apa anak seperti ini dia nggak berhak dapat jatah warisan lebih banyak daripada anak laki-laki? Atau misalnya ada kakak perempuan yang dia bekerja lalu menyumbangkan harta untuk orang tuanya, kemudian tiba-tiba ada adik paling kecil baru lahir usia 2 bulan lalu bapak meninggal. Coba, berarti adik laki-laki yang baru lahir ini gimana Pak? Belum nyumbang apapun untuk keluarganya, malah ngerepoti keluarganya kan gitu? Karena dia masih bayi. Terus itu pembagiannya gimana? Semua pertimbangan itu kadang muncul pada diri manusia kalau sudah pembicaraan masalah nominal dan nilai. Baik, maka kita sampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala ini berlaku bagi semuanya. Memang kalau misalnya ada sebagian saudara Anda yang dia bekerja lalu menyumbangkan harta untuk keluarga, jika itu sifatnya dipinjamkan, ya ini tak belikan kulkas, tapi kiwekku loh ya, ini punya saya biar dipakai di sini tidak apa-apa. Tak belikan TV, tak belikan mobil bahkan, tapi ini punya saya biar dipakai bapak ibu nggak apa-apa. Jadi sifatnya apa? Dipinjamkan. Maka jika orang tuanya meninggal, ini hak miliknya kembali kepada anak sebagai pemilik. Karena tadi baru hanya sebatas dipinjamkan. Tapi kalau sudah dihibahkan, ini sudah saya hibahkan, saya kasihkan kepada orang tua. Monggo bapak ibu kersane pripun, niki sudah jadi milik bapak ibu. Bahkan ada anak yang membelikan rumah untuk orang tuanya, silahkan kersane pripun, niki sudah jadi milik orang tua. Kalau sudah pindah hak milik kayak gini, lalu orang tuanya meninggal, berarti gimana Pak? Masuk sebagai warisan. Nah, makanya perlu ditegaskan, ini dulu sifatnya dihibahkan atau hanya sebatas dipinjamkan. Anda membelikan lalu memberikan kebebasan bagi orang tua, terserah mau dipakai apa. Kalau sudah dikasihkan, ya jangan ditarik kembali. Baik, kalau seperti ini kondisinya, maka kita perlu sampaikan bahwa yang namanya aturan itu berlaku. Namun yang penting di sini adalah perlu ditegaskan, ini harta ini masih milik kamu atau sudah milik orang tua. Kalau masih milik kamu, monggo dipun pundut, silakan diambil, silakan. Kemudian masalah kebaktian. Kalaupun ada anak yang lebih berbakti, apakah lebih berbakti itu bisa ngoreksi warisan, Pak? Bisa nggak Pak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya? Tidak ada hubungannya. Masa nggak ada hubungannya Pak? Ada hubungannya nggak? Gimana Pak? Sudah ketentuan Allah. Baik. Sekarang kita mau tanya, apakah anak itu berbakti kepada orang tua karena dicekeli warisan? Iya atau tidak? Berarti nek wong tuane orangnya keli warisan kira-kira perlu berbakti enggak? Oh bapak, koyo ngono es, rasa digubris wong. Engko nek mati aku ora dikei apa-apa. Malah utange oke. Apakah seperti itu? Berbakti itu tugas anak kepada orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala yang nanggung pahalanya. Maka berbakti bukan karena masalah warisan. Sampean duwe warisan, ran duwe warisan, sing jenenge anak tetap wajib berbakti. Tapi realita di lapangan beda nggak Pak? Kalau orang tua kelihatannya kok nyekeli warisan banyak, kebaktian anak lebih maksimal. Tapi kalau orang tua ran nyekeli warisan, kebaktian anak jadinya kurang maksimal. Betul kayak gitu Pak? Tidak terjadi di sini ya? Kadang-kadang kayak gitu. Gelem menurut nek dicekeli itu donya. Padahal sebenarnya dia punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua,
bukan karena urusan masalah harta. Kamu berbakti itu Allah Subhanahu wa taala yang menjamin pahalanya. Nek ikhlas bukan karena untuk nyari dunia, insya Allah dapat pahala. Wallahu taala alam. Sudah jam berapa ini, Mas? 3 menit. Berarti pun cekap. 5.15. Pengantarnya 5.15. Sebentar ya pengantar. Ustaz Musyafaq mau menambahkan, betul. Wah, gimana? Sudah cukup. 15 menit kan mereka mau olahraga. 15 menit untuk olahraga. Untuk saya Masya Allah. Sekali lagi kita sebagai terima kasih jazakallah untuk nasihat di pagi ini. Itu ada waktu yang bisa Bapak manfaatkan untuk bertanya berkaitan dengan materi yang disampaikan pagi hari ini. Ada mungkin ada beberapa yang dirasakan jelas. Silakan kita beri kesempatan. 1, 2, 3. Dan kesempatan dulu ya. Ibu-ibu ada? Ada? Oke, kita beri kesempatan bapak-bapak dulu ya. Monggo bapak silakan. Ya, bapak duluan. Sebentar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Abu Azza, boleh mikrofonnya. Ada berapa yang seperti ini? Bapak-bapak 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa? Mustafa. Musaffa. Mustafa pulang-pulang dulu. Silakan Pak Mustafa. Menanyakan begini, harta dibagikan semasa kita masih hidup. Boleh. Masya Allah. Harta dibagikan saat masih hidup. Dibagi-bagi dong. Nah, baik ya. Pertanyaan kedua kita tahu dulu, monggo Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah ada suami istri, karena itu katanya ekonomi, jadi bukan milik suami, bukan milik suami dan milik istri. Nah, suaminya meninggal, punya anak perempuan. Apakah saudara akan itu dari suami tadi karena ini merasa ekonomi orang tua dari suami sudah. Terima kasih. Nah, karena berkaitan dengan lingkungan, mungkin bisa langsung dijawab dulu saja. Oke. Mikrofon. Ini Ustadz Musafaq sebenarnya yang lebih berat menjawab. Grogi saya sebenarnya. Baik, mohon koreksi Ustadz, mohon izin nanti kalau ada yang keliru-keliru saya diluruskan. Dari Pak Musafaq. Apa tadi Pak? Bagi-bagi harta sebelum meninggal, itu boleh atau tidak? Kalau Bapak bagi-bagi harta sebelum meninggal, berarti kan statusnya hibah nggih Pak? Hibah. Dan hibah itu diperbolehkan ketika pemiliknya masih dalam kondisi sehat walafiat, ya. Masih dalam kondisi belum mikir mati, sehat walafiat. Tapi kalau sudah sakit-sakitan mendekati kematian, pernyataan hibah itu terhitung sebagai wasiat. Namun kalau masih tegas, masih seger, saya mikir Arab nambah bojo barang itu, terus hibah, insya Allah sah sebagai hibah. Kemudian yang kedua, hibah itu sah dan mengikat apabila diserah terimakan, sehingga tidak bisa hanya sebatas aklamasi. Kalau sifatnya hanya sebatas pernyataan lisan, tanah iki sok kedua awakmu,
Omah iki kedue kowe, iki kedue awakmu, ini punya kamu, ini punya kamu, punya kamu. Cuman gitu-gitu doang ya. Terus berarti dibiarin aja. Sampai akhirnya orang tua meninggal. Maka pernyataan-pernyataan tadi tidak menjadi hibah yang mengikat. Sehingga balik menjadi hak milik orang tuanya. Artinya ketika orang tua mati, kembali menjadi warisan. Dalil mengenai ini adalah kejadian yang pernah dialami oleh Abu Bakar bersama Aisyah radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pernah memberikan harta kepada Aisyah di daerah Aliyah di luar Madinah. Tapi sampai Abu Bakar menjelang wafatnya, harta itu belum diserahkan ke Aisyah. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai putriku, saya dulu pernah ngomong sama kamu tak kasih ini di daerah Aliyah. Walau kunti juzitihi, andaikan dulu kamu telah menerimanya. Walau kunti qabitihi, andaikan dulu kamu telah menerimanya, kanat laki, maka harta itu menjadi milikmu. Walakinnal ana huwa malun warithun faqtasimu ala kitabillah. Tapi harta itu kali ini menjadi harta waris, karena itu bagilah sesuai dengan aturan Allah. Sebab sampai menjelang wafatnya Abu Bakar, harta itu belum diserahkan kepada Aisyah, sehingga berstatus sebagai warisan. Maka kalau misalnya Bapak ingin betul-betul menghendaki agar itu nanti sudah tidak lagi jadi harta waris, dihibahkan semuanya, dalam posisi Bapak masih sehat walafiat, silahkan dilakukan dan segera diserah terimakan. Serah terima niku napa Pak? Ya beda-beda antara satu objek dengan objek yang lain. Kalau objeknya bisa dipindahkan dengan mubah, contohnya dengan mudah ya, contohnya uang, perabotan. Nah itu begitu diserahkan, diterima barangnya oleh pemilik, oleh anak, maka itu sudah menjadi hak milik dia. Ya, misalnya, nyuwun sewu, ibu-ibu barangkali punya simpanan Tupperware yang nggak kelihatan, masya Allah. Terus pengen dibagi waris, anaknya dikumpulkan, Tupperware dibongkar semua. Awakmu ya. Akhirnya masing-masing anak nompo perabotan Tupperware, bawa pulang, itu sudah hak milik mereka. Dan nanti kalau ibunya meninggal, Tupperware ini tidak jadi warisan. Atau punya apa lagi? Emas-emasan, punya duit, dan seterusnya. Terus kalau rumah gimana Pak? Nah ini yang agak repot. Karena dia tidak likuid. Yang model tidak likuid di sini bisa jika tidak perlu dibagi, misalnya rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah 4. Bisa dikasih masing-masing per anak satu rumah. Maka bisa dibalik nama. Kalau sudah balik nama, berarti sudah serah terima dan selanjutnya sudah menjadi hak milik masing-masing. Nanti ketika orang tua mati, ini tidak bisa lagi dijadikan sebagai objek warisan. Insya Allah dipahami Pak? Baik, tapi ada aturan tambahan. Untuk hibah, wajib sama untuk semua anak. Wajib sama untuk semua anak. Sehingga satu dikasih, yang lain harus dikasih. Dan pendapat yang lebih kuat, anak laki dan anak perempuan sama, 1:1, karena dia bukan warisan. Aturan 2:1 itu aturan warisan, sedangkan kalau hibah boleh 1:1. Nek gak roto pripun Pak? Nah nek gak roto nanti marakno padu. Sama itu sama nilai. Misalnya, yang satu dikasih ruko di Jalan Sudirman, Surabaya. Yang satu dikasih ruko di Jalan Mangga. Jalan namanya buah-buahan masih jalan kecil ya Pak. Tapi kalau Jalan Sudirman, nah ini jalan protokol. Nilainya sama nggak? Kalau nilainya nggak sama, maka nanti saling nyusui. Ya, kowe kudu mbayari dulurmu men podo, ya. Sehingga agar sama. Atau orang tua nomboi, karena kamu lebih murah tak tomboi dengan uang sekian.
Dengan cara seperti itu, maka nanti nilainya bisa sama. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau seperti tadi di sertifikat bisa dibalik nama, tapi yang satunya tidak mau berbalik nama juga. Yang satu kalau dua apa? Yang satu dibalik nama, yang satu kita kasih tidak dibalik nama. Gimana itu? Tapi gelem nompo, mau menerima rumahnya, mau, tapi balik namanya nggak mau, ya, belum. Wallahu a'lam. Kalau objek yang sifatnya properti, Pak, disebut serah terima itu kalau dalam bahasa ulama disebut dengan at-takhliyah, sudah dikosongkan. Kalau bahasa kita ya wis dinekno, sudah dikasihkan, dan anak diberi kebebasan. Mau dia tempati silahkan, mau dia kontrakkan silahkan, mau dia jual juga silahkan. Ketika dia sudah dikasih kebebasan seperti itu, ini sudah dia terima. Meskipun proses balik namanya boleh ditunda. Dan kami sarankan sebaiknya disegerakan, karena kalau pemiliknya meninggal kan bisa balik nama tuh. Turun waris dulu, setelah turun waris nanti ada klaim pengakuan, baru kemudian balik nama, lebih lama jadi prosesnya. Dan proses lebih lama itu semakin banyak meja, semakin banyak amplop gitu. Wallahu a'lam. Satunya apa tadi? Bertanya Ustaz. Masalah gonogini. Mohon ditunggu dulu ya. Gonogini itu apakah bagian dari aturan Islam? Saya bingung. Gonogini itu bahasa Arabnya gimana, Pak? Gonogini gitu ya. Laki-laki. Oh, gono itu laki-laki. Ini ku jelma jelmi. Nek basa Jawane laki perempuan jelma jelmi. Gono gini. Lah kalau hukum tapi sumber yang berbahasa Arab aja nggak ada kan berarti tidak mungkin ada ya. Artinya itu bukan bagian dari Islam. Baik. Mungkin yang perlu dibedakan begini. Jadi ada objek milik bersama, ada objek milik salah satu. Kalau itu objek milik bersama, misalnya yang laki-laki nyambut gawe, sing wedok ya nyambut gawe, sama-sama bekerja. Lalu hasilnya itu dikumpulkan bareng. Hasilnya dikumpulkan bareng. Dari hasil itu dipakai beli rumah, dipakai beli kendaraan, untuk tabungan dan seterusnya. Nah, ketika salah satu meninggal, berarti objek ini dulu bapak punya saham, ibu punya saham. Selanjutnya, karena masing-masing punya saham, sebelum dibagi, misalnya yang meninggal bapak, berarti yang dibagi kan hartanya bapak, bukan hartanya ibu. Sebelum dibagi, ditegaskan dulu. Dulu ibu punya berapa persen dari rumah ini? Ibu punya berapa persen dari harta yang ada di sini? Nah, dulu ibu gajinya sekian, bapak gajinya sekian, terus dipakai untuk ini, dan seterusnya ya. Nah, itu kan kelihatan. Berarti kurang lebih ibu menyumbangkan sekian persen, bapak menyumbangkan sekian persen. Pakai prinsip hati-hati saja. Artinya angka itu tidak harus detail, ngundang appraisal. Wah, gak rampung-rampung, dibuat santai ya. Yang kira-kira masing-masing saling sepakat. Terutama ibu karena masih hidup, beliau yang tahu. Nah, kalau seperti inilah yang disebut dengan gonogini. Harta milik bersama karena masing-masing punya saham. Tapi kalau yang bekerja cuma satu orang, yaitu bapak saja, ibu nggak bekerja, beliau ibu rumah tangga. Berarti dalam hal ini ibu tidak menyumbangkan harta untuk keluarga. Rumah ini rumah bapak, motor ini motor bapak, mobil ini mobil bapak, dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini berarti ketika bapak meninggal, ini langsung dibagi sesuai porsi. Artinya istri hanya mendapatkan 1/8 jika suami punya anak. Baik. Lah terus kalau kemudian anaknya cuma perempuan satu, anaknya perempuan satu dapat setengah, nanti sisanya ke saudaranya mayit. Saudaranya mayit. Sehingga suami ini punya dulur lanang, punya dulur wedok, ya nanti mereka yang dapat.
Tapi berat ya. Setelah istri dikasih 1/8, anak setengah, sisanya ke saudaranya. Nyiprat keluar itu berat. Gandoli yang istrinya, ini gono gini. Lah jenengan malu nyambut gawe ora? Ndak. Ini semuanya bapak yang kerja. Kalau begitu, harta ini menjadi harta waris. Sudah diterima saja aturan ini, jangan digandoli. Ngeten nggih? Sehingga masuk gono gini itu kalau apa Pak? Ada saham. Karena itu dalam Islam Pak, kepemilikan itu dihargai. Suami yang memiliki harta ya dihargai, istri yang memiliki harta dihargai. Tidak ada istilah begini, wekmu yo wekku yo wekmu. Enggak ada istilah kayak gitu Pak. Dekku ya dekku dewe. Nah terus gimana nanti? Apa buktinya kalau kemudian hak milik itu dihargai? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, kalau suami mati dan suami tidak punya anak, istri dapat berapa? 1/4. Andaikan harta suami adalah harta istri dan harta istri adalah harta suami, andaikan teori ini berlaku, berarti kalau suami mati itu cuma jadi milik istri. Tapi Al-Quran menetapkan suami mati dan tidak punya anak, istri cuma maksimal dapat 1/4. Dan beberapa turunannya masih banyak, ada 4 itu ya. Kalau suami mati punya anak, istri dapat 1/8. Kalau istri mati punya anak, suami dapat 1/4. Kalau tidak punya anak, suami dapat setengah. Itu bukti bahasanya kepemilikan itu dihargai. Kepemilikan suami istri itu dihargai. Sehingga tidak diperbolehkan dalam hal ini dia mengambil hak milik pasangannya tanpa batasan yang telah ditetapkan. Wallahu a'lam. Nah, mohon maaf kalau kita berbagi waktu, ya nanti insya Allah bisa lanjut lagi. Kami berikan kesempatan untuk makan, silakan Ibu. Pertanyaannya singkat saja. Waalaikumsalam. Keluarga dan seluruh kaum muslimin dan mukminin senantiasa dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz izin bertanya Ustaz, ada beberapa waktu yang lalu ada pembagian warisan di keluarga kami. Warisan itu berasal dari kakek dan nenek kami. Nah, pembagiannya memang tidak sesuai syar'i Ustaz, karena keluarga besar kami masih awam, masih bahkan ada yang non muslim. Anak dalam hal ini karena ibu anak sudah wafat, anak berusaha memberikan masukan kepada paman anak yang sudah sedikit tahu tentang sunnah, bahwa ini harusnya seperti ini ya. Sampaikan, namun oleh paman kami, jika ini kita angkat, maka yang akan terjadi adalah perpecahan besar. Jadi kami berusaha untuk menghindari mudarat yang lebih besar, dan akhirnya anak memberikan kuasa kepada paman melalui notaris karena anak tidak mau hadir di dalam pembagian itu. Nah, apakah yang anak lakukan ini sudah sudah termasuk amal makruh sunnah Rasulullah, dan bila mana pembagian ini memang pembagian ini tidak sesuai syariat, jadi pasti ada pihak-pihak yang dirugikan. Dan apakah hal ini pihak yang dirugikan itu akan mendapatkan seperti ini Ustaz, yang dikatakan seperti transfer kebaikan nanti di transfer pahala di akhirat itu, salah satu pahala yang didapatkan oleh pihak-pihak yang dizalimi dalam pembagian warisan. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Baik. Bismillah. Mohon izin Ustaz ya. Jadi memang terkadang ada kendala besar ketika beda frekuensi dalam satu anggota keluarga. Yang satu pengennya ini, yang satu pengennya itu. Sehingga ketika itu terjadi, akibatnya pembagian waris jadi tidak apa? Sesuai syariat. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan? Ada satu kisah yang barangkali bisa jadi pelajaran. Datang dua sahabat menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menyampaikan sengketa warisannya. Yang satu menyampaikan alasan, ya Rasulullah, kondisi saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya berhak untuk dapat ini. Yang satu bicara gantian, saya juga berhak ya Rasulullah, keadaan saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi masing-masing menyampaikan alasan. Selesai masing-masing menyampaikan alasan, Rasulullah SAW ngasih nasihat. Beliau menyampaikan, saya adalah manusia biasa dan nanti akan saya putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Apabila salah satu di antara kalian saya memberikan keputusan mengenai hukum warisan ini, lalu saya menangkan sesuai dengan apa yang beliau ketahui, padahal aslinya tidak. Mungkin ada data yang tidak disampaikan, ada misalnya keterangan yang disembunyikan, sehingga aslinya dia itu nggak berhak untuk dapat itu, tapi dia dimenangkan. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya aku telah memberikan bara api neraka kepadanya. Kalau mau dia makan silakan, kalau enggak juga silakan. Sehingga dalam posisi itu Rasulullah SAW ngasih ancaman, andaikan ada salah satu di antara kalian yang aku menangkan, padahal sebenarnya dia tidak berhak untuk mendapatkan itu, dan dia tahu sebenarnya tadi ada data yang saya sembunyikan, ada info yang tidak saya sampaikan. Nabi SAW nggak ngerti ya, kalau beliau tidak dapat wahyu. Akhirnya beliau putuskan seperti itu, dia menang. Maka sebenarnya dia telah mengambil bara api neraka. Selesai dikasih nasihat kayak gitu Pak, dua sahabat ini nangis. Lalu masing-masing mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu jatah saya kasihkan aja ke saudara saya. Yang satu juga sama. Enggak ya Rasulullah, ini biar milik saudara saya saja. Saya enggak minta sama sekali. Subhanallah. Datang rebutan, pulang saling nolak. Itu kan pengaruh nasihat yang luar biasa Pak. Yang sampai bisa membuat orang tuh jadi sangat takut kepada Allah. Maka berdasarkan hal ini Pak, kalau misalnya dalam pembagian waris, Anda di posisi sebagai orang yang didolimi, insya Allah lebih selamat. Dalam arti gimana? Tidak akan ada masalah yang berkepanjangan di akhirat. Tapi kalau ada kondisi Anda mendolimi yang lain, misalnya ya, contohnya kayak gini. Ada 5 saudara ya, 3 perempuan, 2 laki-laki. Saudara laki-laki yang pertama pinginnya sesuai syariat, 2:1. Saudara laki-laki yang kedua, oh enggak, bagi roto wae. Dulur-dulur wedok dibagi roto. Saudara perempuan semuanya dikasih rata, dikasih sama. Yang perempuan yang sudah kenal sunnah cuma 1, yang 2 belum. Sehingga yang 2 ini senang, wah alhamdulillah untuk podo. Yang 1 dia merasa nggak nyaman, tapi karena dia perempuan nanti ikut keputusan bersama saudara-saudaranya. Akhirnya dia juga dapat jatah lebih banyak. Bisa jadi posisi Anda dapat jatah lebih banyak, tapi Anda tahu saya nggak berhak ini. Seharusnya saya dapatnya cuma sekian, kelebihan. Tolong kembalikan. Itu bukan hak Anda. Tapi kalau posisi sebagai anak laki-laki, seharusnya saya dapat 5, saya cuma dikasih 3. Karena jatah saya diambil oleh dulur wedok. Sehingga saudara perempuan ngambil jatahnya laki-laki. Dan orang ini nggak ridho, dia nanti punya hak untuk nuntut di akhirat. Sebab siapa yang tidak selesai dalam urusan dan sengketa dunia akan berlanjut di akhirat. Oleh karena itu kalau ibu dalam posisi dizolimi, karena mungkin dengan pertimbangan tadi ya,
Kalau hukum ini diutarakan dalam rembuk keluarga, bisa jadi geger dalam satu keluarga, kemudian perang saudara, pecah silaturahmi, akhirnya paman memutuskan nggak berani beliau mengutarakan itu. Maka jika ibu tidak ikut dalam kegiatan pembagian itu, karena Anda tidak setuju ketika di situ ada keputusan demikian, tapi ibu dikasih jatah tidak sampai mengambil jatah yang lain, silakan diterima. Karena Anda tidak mengambil hak yang lain. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami. Mungkin Ustaz ada tambahan? Iya. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz ya. Akhirnya ada pertanyaan sebenarnya cuma karena memang waktu kita sudah habis untuk sesi kedua. Jadi mohon maaf, tapi mungkin ini agak sedikit nyerempet dengan jawab. Mengalah apakah dibenarkan daripada tidak. Insyaallah. Nah, itu dan sesaat lagi Bapak Ibu Anda bisa menikmati hidangan susu segar, bubur madura dan juga ketan tiram. Silakan di tempat yang kemarin sudah ya. Dan kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa berganti pakaian dan baju untuk ikut olahraga. Kita tanding, lawan Ustaz. Nah, dan kemudian nanti akan ada sesi yang ketiga. Insya Allah nanti akan bersama dengan Ustaz Dr. Syekh Abadi pukul 9 sampai dengan pukul 10.30. Bapak Ibu nanti setelah olahraga silakan kita ganti pakaian dan beres. Kemudian bisa langsung sarapan pagi bersama keluarga ya. Dan jangan lupa untuk kembali ke aula pukul 8.30.